Ini katanya pakai hukum Dalton. Perbandingan massa besi H2O. Jadi jawabannya tetap yang E ya. Pertama yang Mn dulu. Dari KMnO4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Jangan lupa subscribe dulu sebelum menonton. Oke, hari ini di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal mengenai kita akan latihan soal UKK atau PAT ya. Ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun. Selamat menyaksikan. Avogadro ya. Nomor 23 ini dengan cara menghitung AR rata-rata ya. Gimana rumusnya? Yaitu AR rata-rata, yaitu dengan AR sama dengan isotop nomor 42 X ya dikali Y. Y-nya ini kita anggap persennya, karena belum tahu berarti kita pakai pemisalan Y, ditambah sama 44 dikali 100 min Y. Kenapa 100 min Y? Karena dalam 100%-nya itu Y-nya udah dipakai ya, sama 4,2 berarti 100 min Y. Terus masanya berapa? Dibagi sama 100%. Ini kan Y persen, ini juga persen ya. Ini persen. Berarti kita masukkan AR-nya tadi berapa? 43,7. Berarti di sini adalah 42 Y, kita kalikan. Ditambah 4.400 dikurangi 44 Y dibagi 100. Nah, kita kalikan. Berarti 4.370 karena udah dikalikan 100 sama dengan ini berapa dikurangi? Min 2Y sama dengan 4.400 ditambah 4.400. Ya. Pindahkan, berarti 2Y sama dengan 4.400 dikurangi 4.370. Berarti 2Y sama dengan 30. Berarti Y sama dengan 15. Yang 15 itu punya siapa? Punya 42 ya. Berarti kalau di sini ada 15%, berarti di sini yang ini adalah 85%. Berarti perbandingannya adalah 15 banding 85. Dibagi 5 berarti 3 banding 17. Berarti yang D ya jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 24. Di sini ada tekanan 1 atmosfer dan suhunya 0. Berarti ini adalah keadaan STP. Ya. Nah, caranya gimana? Karena yang ditanyakan liter, berarti kita cari dulu molnya. Mol sama dengan gram per mr kali, ya udah ya, gram per mr saja. Berarti gramnya berapa? 8 dibagi 32, karena O-nya O2 ya. Berarti hasilnya berapa? 1/4 atau 0,25. Tinggal masukkan ke dalam volume sama dengan mol dikali 22,4 karena STP ya. Jadi berapa? 0,25 dikali 22,4. Yaitu hasilnya 5,6 liter. Yang B ya.
Selanjutnya, nomor 25. Di sini katanya ada sebanyak 12 gram urea mengandung molekul urea sebanyak berapa katanya. Caranya adalah jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro ya. Bilangan Avogadro itu berapa? 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya berapa? Molnya itu adalah gram per mr ya. Gram per mr itu berarti 12 dibagi 60 dikali 6 kali 02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya berapa? 1,204 kali 10 pangkat 23. Jadi jawabannya yang nomor 26. Nomor 26 ini, jika masanya sama, senyawa berikut yang memiliki jumlah molekul paling banyak. Ini kasih tahu aja ya, kalau pengen jumlah molekul paling banyak, berarti cari MR yang paling kecil ya. Nomor 26 ini, cari MR yang paling kecil. Yang paling kecil berarti yang mana? Yaitu yang B ya. Nah, 18 kalau air itu. 27. Pada aktivitas fisik yang berat akan membentuk asam laktat yang tertimbun dalam jaringan otot. Nah, ini gimana caranya? Karena di sini ada persen ya. Apa aja? 40% C, 6,7 H, dan 5,3 O. Berarti kita anggap itu adalah masanya. Berarti C banding H banding O. Berarti C-nya adalah 40, H-nya adalah 6,7, O-nya adalah 5,3. Dibagi ini sama AR-nya masing-masing. Berarti ini 12, ini 1, ini 16. Jadi berapa? Ini kalau nggak salah 3,3. Ini adalah 6,71. Dan ini juga 3,3. Dibagi sama yang kecil. Yang kecilnya yaitu 3,3 ya. Berarti hasilnya adalah 1, 2, 1. Maka perbandingan antara C banding H banding O itu adalah 1 banding 2 banding 1. Nah, sekarang cari MR-nya. Di sini katanya MR-nya adalah 90, berarti C1 H2O1 dikali N sama dengan 90. Berarti C-nya itu 12 ditambah 2 ditambah 16 kali N sama dengan 90. Berarti berapa? 12 tambah 2 tambah 6. 30. Kali N sama dengan 90. Berarti N-nya sama dengan 3. Tinggal kalikan. Berarti C-nya 3, H-nya 6, O-nya 3. Udah jawabannya? Itu yang C ya. C. Oke. Selanjutnya nomor 28. Jika 32 gram besi 3 oksida direduksi dengan karbon menurut reaksinya seperti berikut.
volume gas karbon dioksida yang terjadi pada STP adalah berapa? Berarti kita cari dulu molnya nih. Mol dari siapa? Mol dari Fe2O3. 28 mol dari Fe2O3. Berarti gramnya 32 dibagi 160 ya. Hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, ini tinggal pakai perbandingan. Kalau 2 aja, ini adalah 0,2 mol, berarti gasnya berapa? Ini adalah 0,3 ya. Kenapa? Karena kalau 2 aja 0,2, berarti kalau 3, 0,3 mol. Nah, tinggal cari volumenya. Cari volumenya gimana? Karena di sini keadaan STP, berarti volume CO2 sama dengan mol dikali 22,4. Berarti 0,3 dikali 22,4. Hasilnya berapa? 6,72. Yang B ya. Nah, lanjutkan nomor 29. Nomor 29 gimana? Jika 50 gram logam A yang bervalensi 2 direaksikan dengan asam klorida menghasilkan 28 liter gas H2 pada kondisi STP, maka massa atom relatif A adalah berapa? Nah, kita setarakan dulu ya. Di sini Cl-nya 2, berarti di sini 2. H-nya 2, 2. Dah, pas ya. Terus, apa lagi? H2-nya, katanya H2-nya itu adalah 28 liter dalam keadaan STP. Berarti kita cari dulu molnya ya. Berarti molnya gimana? Mol H2 sama dengan volume dibagi 22,4. Volumenya berapa? 28 dibagi 22,4. Hasilnya adalah 1,25 mol. Nah, pakai perbandingan koefisien ya. Kalau 1 aja 1,25, berarti A-nya berapa? Sama ya, 1,25 mol juga. Berarti kita cari MRA. Sama dengan gram dibagi mol. Gramnya berapa? 50 ya. Dibagi 1,25. Hasilnya berapa? 40. Berarti jawabannya yang B. Nomor 30 berarti di sini adalah, saya tulis ulang dulu, 2 Fe2S3 ditambah 3O2 ditambah 6 H2O. Di sini molnya berapa? Di sini molnya 2. Di sini 2 dan di sini 3. Nah, caranya gimana? Caranya kita bagi dulu sama koefisiennya. Berarti 3 bagi 6 berapa? 0,5. 2 bagi 3 0,6. 2 bagi 2 1. Yang kecil yang mana? Ya, yang kecil adalah 0,5 ya. Berarti 0,5 inilah jadi reaksi pembatas atau acuannya. Tinggal masukkan nih ke 4FeOH. 3 kali berapa? Dan ini berapa? Tinggal dikalikan saja. 0,5 kali 4 berarti ini adalah 2 mol. Kali 6 berarti ini 3 mol. Ya, berarti jawabannya mana? Yang A. Betul ya.
Nomor 31. Barium klorida berhidrat katanya sebanyak 24,4 gram garam dipanaskan menghasilkan zat yang tersisa sebanyak 20,8 gram. Rumus kimia garam hidrat itu gimana? Nah, berarti BaCl2 XH2O ini terurai menjadi apa? BaCl2 ditambah H2O. Berarti ini berapa? BaCl2-nya itu katanya masanya ini 24,4. Tersisa garamnya ini adalah 20,8. Pakai rumus apa ini? Ini pakai rumus Lavoisier ya. Berarti ini harus sama dengan ditambah titik. Nah, ini jadi berapa? Ini hasilnya adalah 3,6 gram. Nah, gram-gramnya ini kita hitung molnya. Berarti ini dibagi mol BaCl2 berapa? MR-nya itu adalah 208. Dibagi 18 sama dengan berapa? Ini 0,1, ini 0,2. Berarti perbandingannya adalah 1:2. Berarti X-nya berapa? Ya, betul. X-nya adalah 2 ya. Berarti D. Nomor 32 katanya sebanyak 24,5 gram kristal kalium klorat, MR-nya adalah 122,5, direaksikan dengan 500 ml HCl 2 molaritas. Menurut reaksi seperti berikut, volume gas Cl2 yang dihasilkan diukur dalam keadaan STP. Kita cari dulu mol dari KClO3 dan HCl-nya. KClO3 ditambah 6 HCl. Berarti ini cari dulu molnya. Cari mol gimana? Gram per mr. Berarti 24,5 dibagi 122,5. HCl-nya adalah, karena di sini molaritas dan volume, berarti mol sama dengan molaritas kali volume. Berarti 2 kali 0,5. Harus dalam liter ya. Berarti ini adalah berapa hasilnya? Ini 0,2 dan ini 1 ya. Ini hasilnya 1. Terus gimana? Terus dibagi dengan koefisiennya. 0,2 bagi 1 berarti 0,2. 1 dibagi 6 berarti 0,17. Nah, 0,17 lah ini yang dipakai dengan reaksi pembatas. Baru dikalikan dengan koefisien yang kita cari. Berarti dikali 3. Berarti Cl2-nya adalah 3 kali 0,17. Ya, hasilnya berapa? 0,5 ya. Berarti volumenya adalah 0,5 dikali 22,4. Hasilnya 11,2 liter. Ya, jawabannya. Oke, terakhir 33. Pada pembakaran sempurna, suatu senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen menghasilkan 22 gram gas CO2 dan 18 gram H2O. Rumus empiris senyawa tersebut adalah berapa? Nah, berarti kita cari dulu nih massa dari C-nya berapa, H-nya berapa, dan O-nya berapa. Dengan cara kayak gimana? Pakai perbandingan atau persen massa. Ya.
kita cari dulu massa C-nya. Massa C sama dengan dari mana? Dari sini nih, dari CO2. Berarti C-nya ada berapa? 1 kali AR-nya 12 dibagi 44 mR keseluruhannya dikali masanya. Berarti masanya berapa? 22. Sederhanakan. Coret, coret, 2. Berarti ini adalah 6 gram. Selanjutnya, kita cari massa H-nya. Yaitu, H-nya karena ada 2, berarti 1 kali 2 dibagi 18 dikali 18. Coret-coret, berarti di sini 2 gram. Massa O-nya gimana? Massa O-nya tinggal cari dari senyawa. Kalau C ditambah H ditambah O itu harus sama dengan 16. Berarti C-nya 6 ditambah H-nya 2 ditambah O-nya berapa? Ini O ya. Saya kasih tanda O sama dengan 16. Berarti O-nya sama dengan 8 gram ya. Nah, gitu. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan massa C, H, dan O, baru kita cari rumus empirisnya dengan cara C, H, banding O dengan massa C-nya 6, H-nya 2, dan O-nya 8. Tinggal dibagi dengan AR-nya masing-masing. Berarti 12, 1, 16. Berarti setengah ya. 0,5 banding 2 banding setengah juga 0,5. Biar desimalnya hilang, berarti dikali 2. 1 banding 4 banding 1. Berarti C-nya 1, H-nya 4, O-nya 6. Itu ya. Jadi jawabannya yang D. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan komen juga di video ini, biar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.